Yang dimaksud dengan menyelamatkan dengan lisan itu jangan sampai perkataan yang kita keluarkan akan membuat menjadi adiyatul muslim. Aila yas'a fi adiyatil muslim. Saudara kita semuslim, saudara-saudara kita sebangsa ini tersakiti melalui lisannya. Apalagi sampai ada orang yang ngomong, lu jual gue borong gitu ya. Ini tidak pantas. Ketika ada orang yang mengatakan lu jual gue borong di forum ceramah, itu bukan ceramah atau pidato yang mendidik. Saya lihat dalam sejarah, saya mencoba buka, saya tidak pernah menemukan tuh setiap kanjeng Nabi ceramah andai kata mengangkat pedang, nggak ada. Karena yang dianjurkan dalam khutbah itu, khutbah Jumat, yang disunahkan itu membawa tongkat. Kesimpulan yang saya terima dengan jawaban yang telah disampaikan dari ayat Al-Quran, maka dengarlah para orang-orang yang dibodohi secara pemikirannya, lebih penting kau pikirkan kehidupan keluargamu terlebih dahulu sebelum kau ikut mereka yang tidak mau bertanggung jawab dengan keluargamu. Itu poinnya di situ. Karena sering, Pak, kenapa saya pertanyakan itu? Sering di pondok kita ini didatangin orang-orang yang seperti itu, walaupun misinya tidak fisabilillah. Itu rata-rata dia punya keluarga yang ditinggalkan dengan alasan saya kepingin ngabdi aja di pesantren. Ya saya tanya, kebetulan kan ya pernah saya yang nemuin kadang ya Pak Imron dan Ustadz lain, kamu punya keluarga, punya anak istri, ya punya Pak, katanya dia gitu. Terus bagaimana keadaan keluargamu di sana? Ya rada kacau lah. Itu adalah kesalahan besar. Itu bukan fisabilillah. Memang dawuh Mbah Hasyim Asy'ari itu fisabilillah, itu ditinggalkan semua. Tapi zaman sekarang loh Pak, kita melihat zaman sekarang, maka lebih baik. Makanya kan saya sampaikan kepada mereka, bukan berarti kita nggak mau mengizinkan mereka tinggal di sini, karena kita juga nggak punya hak. Kita cuman memberikan pemahaman, meluruskan jangan sekali kau mentelantarkan keluarga anak istrimu. Ngaji bisa kita datang, bisa pulang lagi, datang pulang lagi, bisa dimanapun. Yang penting satu, itu kewajiban mereka. Ya kita sampaikan seperti itu. Makanya kenapa saya tanyakan, dan bahkan kejadian seperti ini sudah terjadi, sudah dialami oleh masyarakat dimanapun berada. Jawa Barat, Jawa Tengah, banyak. Jawa Timur, itu sudah banyak. Bahkan anak istrinya terlantar tanpa diberi nafkah dengan alasan yang laki-laki jihad fisabilillah. Kalau pernyataan saya itu bukan fisabilillah, tapi jihad kakean itu jenengannya. Setuju apa enggak? Setuju. Karena kebetulan keluarga yang di sana di tahun perkiraan 2015-an lah, keluarga yang dari Subang itu ada yang merasakan seperti itu. Maka ini sebelum merembet ke yang lain, saya tegaskan lagi, jangan sekali-kali kau mau dibodohi dengan dalih fisabilillah. Itu adalah dalih bodong, itu adalah dalih penipuan. Maka sesungguhnya matimu itu adalah mati sia-sia, tidak dihitung fisabilillah. Enggak sangit justru yang matinya. Apalagi sekarang, kalau ada adik, saya maklumin belum lihat media. Ini para jamaah, para netizen yang sudah melihat begitu dahsyatnya, begitu kejamnya media sosial yang memprovokasi orang supaya mau berjihad dengan berdalih membela agama Islam dan menyatukan agama Islam, tapi dengan provokasi yang tidak seharusnya disampaikan. Saya nggak nyebut namanya, saya yakin para masyarakat pasti tahu siapa yang mengajukan seperti itu, siapa yang berkoar di podium yang melafatkan itu. Saya yakin semuanya pasti sudah mengerti. Maka dari itu pas kalau Pak Ubat membuka tentang pendidikan itu pas.
Supaya apa? Akal anak bangsa khususnya akal orang-orang pribumi tidak digoblok-gobloki dengan berdalih mereka yang hanya memakai baju yang panjang. Merdeka! Itu aja Pak Ustadz, terima kasih, monggo dilanjut. Baik, terima kasih. Nah ini kita lanjutin, kita buka. Tadi sudah kita sampaikan narasi bahwa pendidikan ini penting menciptakan seorang santri yang punya tarahum. Artinya kelembutan di dalam jiwanya. Lembut bukan berarti lemah. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini nanti sedikit agak bergeser dengan yang disampaikan Pak Kentung tadi ya, mengenai tentang arogansi yang di media. Ini karena memang kita harus cerdas, betul-betul cerdas. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bab yang ke-18 fi fadli tarahim, yang mana Imam Ghazali, kalau kemarin kan Imam Ghazali kita bacakan tentang Iqtirarul Alawiyah, wah itu rame itu. Sekarang Imam Ghazali juga tidak hanya mengkritisi gitu loh, tidak hanya mengkritisi mengenai tentang bahayanya tipu daya dari Bani Alawi gitu kan, tapi beliau juga menyampaikan keutamaan pentingnya manusia mempunyai cinta kasih sayang, atau bahasanya walas asih. Kemarin ada yang ngomong walas asih itu bukan ajaran Islam, walas asih itu ajaran Buddha katanya gitu ya. Nah ini yang dobol, ini yang dobol. Kalau sampai ada orang yang mengatakan welas asih itu adalah ajaran Buddha, maka tidak mungkinlah Imam Ghazali menulis di dalam kitab Mukasyafatul Qulub fi fadli tarahim. Tarahim ini adalah artinya welas asih, cinta kasih sayang. Beliau mengutip dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini dua hadis tadi yang saya sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata illa rahimun. Kata Nabi, seseorang tidak akan bisa masuk surga kecuali orang tersebut mempunyai jiwa yang welas asih. Loh, endingnya orang ibadah ini ada di Rahman Rahim ternyata. Makanya Abu Ya ngaji bismillah aja gak hatam. Bismillah saja kita tidak hatam. Kemarin dibuka oleh Pak Mujib. Kalau dibuka dalam kitab Sunan Giri lebih ngeri lagi. Kalau orang tidak bisa menjalankan, memahami arti daripada Bismillahirrahmanirrahim, masih kafir. Indallah. Kemudian qalu ya Rasulullah kulluna rahimun. Para sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasul, kami ini kan termasuk orang yang cinta kasih sayang. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, laisar rahimu may yarhamu nafsa khassah, walakin ar-rahimu may yarham nafsah wa ghairah. Kata Nabi, kalau kalian sahabat baru mencintai Rahman Rahim saja pada diri kalian tanpa mencintai keluargamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, tetanggamu se-Islam dan tetanggamu senegara, maka engkau tidak akan dikatakan orang yang cinta kasih sayang. Ya. Ini hadis Nabi. Makanya betul, jangan jihad keluarga ditelantarkan, kerabat ditelantarkan, banyak yang tersakiti. Kemudian di dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sejatinya orang Islam, al muslimu man saliman nas min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang sejati, mereka adalah orang yang bisa menyelamatkan sesama manusia dengan tangan dan lisannya. Dengan tangan bimana it'amu to'an, diantaranya berani memberi makan orang lain. Dengan lisan, bagaimana yang dimaksud dengan lisan? Nah di sini dijelaskan. Yang dimaksud dengan menyelamatkan dengan lisan itu jangan sampai perkataan yang kita keluarkan akan membuat menjadi adiyatul muslim. Aila yas'a fi adiyatil muslim. Saudara kita semuslim, saudara-saudara kita sebangsa ini tersakiti melalui lisannya. Apalagi sampai ada orang yang ngomong, lu jual gue borong gitu ya. Ini tidak pantas. Ketika ada orang yang mengatakan lu jual gue borong di forum ceramah, itu bukan ceramah atau pidato yang mendidik. Saya lihat dalam sejarah, saya mencoba buka, saya tidak pernah menemukan tuh setiap Kanjeng Nabi ceramah andai kata mengangkat pedang, nggak ada. Karena yang dianjurkan dalam khutbah itu, khutbah Jumat, yang disunahkan itu membawa tongkat.
Ini kita hanya memahami sesuai narasi ya. Begini, kalau kita lihat Kanjeng Nabi itu kan punya senjata yang namanya pedang Dzulfiqar. Dzulfiqar ini Kanjeng Nabi pasrahkan kepada Sayyidina Ali ketika perang Uhud. Kenapa ketika perang Uhud? Awas, kita di sini ada mafhum mukhalafah. Karena perang Uhud itu pada waktu itu terjadi umat muslim digempur oleh dua golongan. Satu golongan musyrikin, yang kedua golongan munafikin. Ya. Makanya di dalam pedang Dzulfiqar Kanjeng Nabi ada kalimat begini, laisal fata illa Ali wala saifu illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang setangguh seperti Sayyidina Ali, dan tidak ada senjata pedang yang setajam seperti Dzulfiqar. Para ulama memaknakan Dzulfiqar ini adalah pembeda yang bisa membedakan antara hak dan batil. Pahami mafhum mukhalafahnya. Yang dimaksud dengan tulisan di dalam Dzulfiqar ini, kita harus paham, kita harus menjadi senjata secara individu yang bisa membedakan hak dan batil. Bukan beraninya mengangkat pedang saja, itu akan mengundang kemarahan orang lain. Ya, itu pedang Dzulfiqar dipasrahkan ketika perang Uhud. Kira-kira, karena saya yakin orang yang mendengar ini ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau kita kaitkan dengan seperti ini, maka tidak termasuk al-muslimu man saliman nas binyadihi walisani. Jangankan kepada manusia, kata Nabi, wa yarhamul bahaima fala yukallifuha ma lam tutiq. Jangankan kepada manusia, sifat welas asih kita, rahman rahim kita juga harus ditebarkan kepada makhluk yang lain, termasuk hewan. Seperti contoh, kita punya kendaraan atau punya di kita mah sapi, kemudian kita yang punyanya seenaknya mengasih beban yang tidak mampu si sapi tersebut, itu bagian daripada zalim tuh. Kepada hewan saja harus rahman rahim, apalagi kepada manusia. Itu ya. Yang terakhir nanti kita akan bertanya kepada Abuya tentang hadis ini ya. Tadi kan kita biar memahami apa sih. Saya membaca begini. Saya bacakan dulu hadisnya, nanti biar dijawab sama Abuya. Ini berkaitan masalahnya, berkaitan dengan arogansi orang-orang pendakwah. Dan ini masya Allah ya, kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Para satu unik jangan sampai meniru seperti ini. Kalau kita lihat Kanjeng Nabi dengan sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang rahman rahim. Artinya tegasnya, beraninya itu betul-betul dengan ruhama ubainahum. Tetap ada nilai cinta kasihnya. Kita lihat dalam hadis ini dari Hasan an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nanti akan diperjelas oleh Abuya nanti. Inna badala au ummati la yadkhulul jannata bi kathrati salatin wala siyamin walaki yadkhulunaha bi salamati suduri wa sakhain nufusi wa rahmati li jami'il muslimin. Para wali abdal gitu ya, para aulia, mereka itu masuk surga, kata Rasulullah, bukan hanya dengan sholatnya, bukan hanya dengan puasanya, bukan hanya dengan amal ibadahnya, tapi dengan bisalamatis sudur, dengan kejernihan hatinya, wasakhoin nufus, dan rahman rahimnya, lomannya wali tersebut kepada manusia. Bahkan warahmatili jami'il, kasih saya kepada seluruh muslim, bahkan termasuk man fis samawati wal ard. Nah ini nanti akan diperjelaskan oleh Abuya ya. Ini sebenarnya kalau kita pahami dari hadis ini, ternyata sholat kita, puasa kita, kalau sampai tidak ada wudah, tidak ada tarahum di dalam diri kita, bahaya. Ini tidak akan menjadi jaminan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul tema doa cinta kasih sayang untuk Indonesia, Asia dan dunia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.